Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jupridon Saputra, Sheila Oktriani, Devi Fitriani, Fristi Sinta, Rizka Maharani, Feni Dwina Putri, dan Indah Andayani. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang antiemetik dan antihiperasiditas dengan dosen pengampun Ibu APT Mira Febrina, MSc. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antimetik dan antihiperasiditas. Di sini saya akan menjelaskan definisi mual, muntah, dan antimetik. Mual seringkali diartikan sebagai keinginan untuk muntah atau gejala yang dirasakan di tenggorokan dan daerah di sekitar lambung yang menandakan kepada seseorang bahwa ia akan segera muntah. Muntah diartikan sebagai pengeluaran isi lambung melalui mulut yang seringkali membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Muntah didefinisikan sebagai keluarnya isi lambung sampai ke mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Jadi mual dan muntah merupakan gejala yang umum dari gangguan fungsional saluran cerna. Keduanya berfungsi sebagai perlindungan melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. Sedangkan antimetik adalah obat-obatan yang digunakan dalam penata laksanaan mual dan muntah. Antimetik biasanya diberikan untuk mengobati penyakit mabuk kendaraan dan efek samping dari analgesik opioid, anestetik umum, dan kemoterapi terhadap kanker. Penggunaan antiemetik. Obat antiemetik diberikan kepada pasien dengan keluhan sebagai berikut. Yang pertama, mabuk jalan atau motion sickness. Disebabkan oleh pergerakan kendaraan darat, laut, maupun udara dengan akibat stimulasi berlebihan di labirin yang kemudian merangsang pusat muntah melalui chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Yang kedua, mabuk kehamilan atau morning sickness. Pada kasus ringan harus dihindari agar tidak berakibat buruk pada janin. Sedangkan pada kasus berat dapat dipakai golongan antihistamin atau phenothiazine atau promethazine yang kadang dikombinasikan dengan vitamin B6. Penggunaannya sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, mual atau muntah yang disebabkan penyakit tertentu seperti pada pengobatan dengan radiasi atau obat-obat sitostatika. Selanjutnya, penggolongan obat antiemetik. Yang pertama, antagonis reseptor 5-HT3. Obat ini dapat menghambat reseptor pada dan obat ini dapat digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Contoh obat palanosetron, tropisetron, ondansetron, granisetron, dan dolasetron. Yang kedua, antagonis dopamin. Bekerja pada otak dan digunakan untuk mengatasi rasa mual dan muntah dan dihubungkan dengan penyakit neoplasma, pusing karena radiasi, opioid, obat sitotoksik, dan anestetik umum. Contoh obat domperidon. Yang ketiga, antihistamitika. Obat ini terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati mual dan muntah mabuk darat pada gangguan tujuh keliling, vertigo, dan kehamilan. Untuk jenis-jenis lain kurang efektif. Contoh obat siklizin, meklizin, dimenhidrinat, dan promethazine. Yang keempat yaitu cannabinoid. Digunakan pada pasien dengan kakesia, mual, sitotoksik, dan muntah atau karena tidak responsif pada agen lainnya. Dari golongan cannabinoid, dronabidol merupakan antiemesis untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Obat ini efektif diberikan dalam bentuk oral. Yang kelima yaitu benzodiazepin. Obat ini digunakan untuk gangguan kecemasan sebagai monoterapi. Obat ini kurang efektif untuk mual dan muntah pasien kemoterapi dan radioterapi. Biasanya dikombinasikan dengan serotonin antagonis dan kortikosteroid. Yang keenam yaitu skopolamin, hikoskin, skopordem, transdermal. Alkaloid belladonna ini digunakan sebagai spasmolitikum pada kejang-kejang saluran cerna dan urogenital, juga untuk premedikasi pada narkosa. Zat ini dianggap paling efektif untuk profilaksis dan penanganan mabuk darat.
Sejak tahun 1960-an, obat ini jarang digunakan karena efek sampingnya. Sekitar tahun 1985, ascopolamin telah dipasarkan kembali dalam bentuk plester Scoperdam TTS atau transdermal yang mengandung 1,5 mg scopolamin. Lama kerjanya selama 3 hari. Efek sampingnya yaitu gejala antikolinergik umum seperti mulut kering, lebih jarang rasa kantuk, gangguan penglihatan, obstipasi dan iritasi kulit. Sampai 3 hari setelah penggunaan juga timbul mual dan muntah, nyeri kepala dan gangguan keseimbangan. Yang ketujuh yaitu antipsikotika. Di samping kerja antipsikotika, sejumlah neuroleptika juga berdaya antimetik, khususnya derivat fenotiazin seperti prevenazin, prochlorperazin, dan titiperazin. Begitu pula derivat butirofenon pada prochlorperazin dan terlebih pada titilparazin. Efek antimetiknya yang menonjol sehingga digunakan khusus sebagai antimetika pada kemoterapi dan radioterapi. Pada mabuk darat tidak efektif, contohnya yaitu perfenzin atau trilafon. Mekanisme kerja obat antimetik. Mekanisme terjadinya mual dan muntah. Dalam penanganan kemoterapi menggunakan obat-obat yang bersifat sitotoksik. Obat sitotoksik dapat menimbulkan mual dan muntah melalui beberapa mekanisme, yaitu pusat muntah dan chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Syaraf aferen vagus yang berasal dari gastrointestinal menuju area postrema. CTZ sangat sensitif terhadap stimulus kimia dan merupakan target terutama dari antimetik. Obat sitotoksik akan mengaktifkan syaraf aferen vagus dan menghasilkan input sensori yang akan mengaktifkan otot perut, diafragma, lambung, dan esofagus untuk menimbulkan muntah. Mekanisme dari obat sitotoksik dalam menimbulkan muntah. Neurotransmitter yang berperan dalam mual muntah adalah dopamin, serotonin, dan senyawa P. Reseptor dopamin, serotonin, dan senyawa P terletak di dorsal, vagus, area postrema, dan gastrointestinal. Antimetik yang digunakan dalam terapi MMK adalah antagonis reseptor 5-HT3, AR5-HT3, antagonis dopamin, dan antagonis neurokinin. Obat yang termasuk golongan AR5-HT3 adalah ondansetron, dolasteron, granisteron, dan palanoseteron. Selanjutnya, hiperasiditas dan antihiperasiditas. Hiperasiditas ialah kondisi di mana produksi asam lambung HCl pepsin meningkat secara berlebihan sehingga menimbulkan gangguan lambung. Berlebihannya sekresi asam lambung tersebut akan mengganggu sistem pertahanan lambung, mengurangi daya proteksi lapisan mukosa lambung, dan akhirnya menimbulkan kerusakan pada dinding dalam lambung, mengakibatkan gastritis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kondisi konsumsi minuman beralkohol, makanan yang pedas dan syarat bumbu, jadwal makan yang tidak teratur, konsumsi minuman berkarbonat, stres, merokok, konsumsi obat-obatan tertentu, dan lainnya. Hiperasiditas dapat menimbulkan tukak lambung yang berpotensi mengalami komplikasi serius seperti perforasi lambung. Penyebab hiperasiditas ada 3. Yang pertama, Helicobacter pylori, yang kedua, tingkat stres, dan yang ketiga, makanan dan minuman iritatif. Antihiperasiditas. Antihiperasiditas ialah obat dengan kandungan aluminium atau magnesium bekerja secara kimiawi mengikat kelebihan HCl dalam lambung. Mekanisme kerja antihiperasiditas.
Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim pepsin mencerna protein. Lapisan mukosa lambung diliputi oleh lapisan tebal mukus yang melindungi dari cairan asam lambung yang dapat melumerkan dan mengikis jaringan lambung dalamnya. Penggolongan antihiperasiditas. Pertama, antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 mengurangi sekresi asam lambung dengan cara berkompetisi dengan reseptor H2 pada sel parietal lambung, sehingga mengurangi sekresi asam lambung. Efek samping obat golongan ini yaitu diare, sakit kepala, kantuk, lesu, sakit pada otot, dan konstipasi. Contoh obatnya yaitu semitidin, ranitidin, fenotidin, nizatidin. Kedua, PPI atau proton pump inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu memblokir kerja enzim KH-APTAC. Obat golongan ini berikatan dengan pompa KH-ATPAC dan berada di membran aplikal sel apiental. Contoh obatnya yaitu omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Yang ketiga, analog prostaglandin. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi asam lambung, menambah sekresi mukus, sekresi bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah mukosa. Contoh obat yaitu misoprostol. Keempat, antasida. Mekanisme kerja antasida yaitu menetralkan asam lambung secara lokal. Sekian, terima kasih.